Loh, kok kamu lagi? Kok masih di sini? Minggu lalu kan kita barusan ketemu. Selamat pagi Romo Nano. Iya, ketemu lagi nih sama Cila. Kali ini Cila ajak Audrey. Hai Romo Nano, hari ini aku akan menemani Cila. Aduh, gimana kabarnya? Anak-anakku yang terkasih, sahabat-sahabat JC. JC gimana? JC yang dikasih itu. Kami baik-baik saja Romo. Semoga Romo juga selalu sehat ya. Semoga kalian selalu sehat-sehat ya. Sama mama, papa, ibu, bapak, kakak, adik, cece, meme, koko, titi. Ya, sehat-sehat. Cila, kita sapa teman-teman dan sahabat di IMBK yuk. Selamat pagi teman-teman. Dan sahabat Dia MBK, salam sehat semua untuk sahabat Dia MBK. Kamu mau tanya nih. Kalian kan minggu lalu sama-sama Romo juga. Romo mau tanya, masih ingat nggak Injilnya minggu lalu? Ceritanya tentang apa tuh? Hayo, masih inget nggak? Tentang double Y Romo, Yairus dan Yesus. Hah? Kayaknya Romo dengar sesuatu tuh orang ngomong di sana. Ya, tentang Y and Y. Y and Y, ya. Yesus dan Yairus. Betul. Tunggu dulu Romo. Kita doa pembuka dulu yuk. Teman-teman, marilah kita memulai pengajaran hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang luar biasa. Pada hari ini kami ingin mendengar sabda-Mu. Semoga hati kami dapat menerima dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masih ingat gak Yairus itu? Kan dia punya anak perempuan, umur 12 tahun, sakit keras sampai hampir mati. Dan akhirnya memang sempat mati sebelum dibangkitkan oleh Yesus. Nah, kamu mau tanya, masih ingat gak pekerjaannya Yairus itu apa sih? Aku tahu Romo. Aku juga tahu Romo. Ya udah deh, Audrey yang jawab. Kepala rumah ibadat Romo. Ya, dia adalah kepala rumah ibadat. Nah, kalau kepala rumah ibadat, kira-kira dia orang terhormat atau orang biasa-biasa aja? Orang terhormat Romo. Iya, dia orang terhormat. Ya, nah dia orang terhormat. Ingat gak di mana dia di hadapan Yesus? Ya, dia datang kepada Yesus, percaya pada Yesus, mencari Yesus untuk minta tolong Yesus supaya menyembuhkan anaknya yang sakit itu. Bahkan dia berlutut di depan Yesus. Bayangin, ya, luar biasa sekali kepercayaannya dan kerendahan hatinya kepada di hadapan Yesus. Nah, hari ini justru sebaliknya, ya. Kalau tadi ada orang terhormat, percaya pada Yesus, berlutut di hadapan Yesus. Hari ini, tadi sudah dengar Injilnya? Oh iya, sahabat kita Leon mau membacakan Injil hari ini dari Markus bab 6 ayat 1-6. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu?
anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaannya mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita lanjutin yuk mendengarkan renungan dari Romo. Yesus ditolak. Yesus gak dipercaya. Sama siapa? Sama orang-orang sekampungnya, tetangga-tetangganya. Ya, lucu ya. Yesus gak dipercaya. Nah, kenapa sih mereka gak percaya sama Yesus? Tadi denger gak dalam Injil dikatakan, mereka bilang, "Bukankah dia ini tukang kayu?" Jadi Yesus itu pekerjaannya tukang kayu, seperti papanya, Santo Yosef, dulu tukang kayu. Nah, jadi Yesus juga belajar jadi tukang kayu. Nah, tukang kayu ini kira-kira orang biasa atau orang terhormat? Ya, tukang kayu itu menurut mereka itu orang biasa, ya. Orang biasa, bukan orang terhormat seperti si Yairus, kepala rumah ibadat, bukan seperti teman-temannya Yairus, orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala yang memang pekerjaannya mengajar di Bait Allah, di rumah ibadat, sinagoga gitu. Makanya waktu Yesus ngajar di rumah ibadat, ya, orang-orang itu mikir, "Loh, tukang kayu masa bisa ngajar?" Meskipun benar-benar Yesus bisa ngajar, mereka nggak mau percaya. Mereka tetap berpikir, ini tukang kayu nggak mungkin bisa. Pasti itu omongannya palsu. Pasti itu bukan dari dirinya sendiri. Ya sudah, nggak usah dipercaya. Ya, akhirnya Yesus nggak bisa bikin mukjizat di situ, di kampungnya. Karena mereka nggak percaya sama Yesus. Gitu. Nah, sekarang kelihatan bedanya kan? Sekarang Romo mau tanya, kira-kira ada nggak di antara kalian yang sikapnya seperti orang-orang sekampungnya Yesus? Hah? Ada nggak? Iya ya, kita kayak mereka nggak ya Audrey, nggak mau percaya sama Yesus. Enggak dong Cila, soalnya kan kita selalu percaya sama Yesus. Nah, sekarang dengerin, Romo punya cerita ya. Sebentar Romo, kakak-kakak juga punya cerita tentang Santo Thomas Rasul. Halo sahabat BIMBK, kakak di sini akan menceritakan sedikit mengenai Santo Thomas Rasul. Karena menurut kalender liturgi 3 Juli 2021 merupakan pesta nama bagi Santo Thomas Rasul. Santo Thomas adalah salah satu murid dari ke-12 Rasul Yesus. Santo Thomas sangat mengasihi Yesus, meskipun pada awalnya ia kurang percaya. Pada hari Minggu Paskah, Yesus menampakkan diri kepada rasul-rasulnya setelah ia bangkit dari orang mati. Pada waktu itu, Thomas tidak bersama-sama dengan mereka. Rasul yang lain bercerita dengan sukacita, tapi Thomas tidak percaya. Bahkan berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Lalu, Yesus kembali menampakkan diri kepada Rasul. Yesus memanggil Santo Thomas dan meminta dia untuk mencucukkan jarinya ke dalam luka di tangannya dan luka di lambungnya.
Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Sesudah kejadian itu, Santo Thomas menjadi kuat serta teguh dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Oke Romo, sekarang kita dengerin cerita Romo. Jelek-jelek begini, Romo dulu pernah kerja di sekolah, pernah jadi guru. Ya. Nah, waktu Romo kerja di sekolah itu, ada ya orang tua, mama, papa, ibu, bapaknya, murid-muridnya Romo yang datang ke Romo. Ngapain datang ke Romo? Mereka bilang gini, "Romo, minta tolong, nasihati anak saya. Tolong bilang ke dia itu, kami sudah capek, kami sudah bosan, dan dia sudah tidak mau dengarkan kami lagi. Kalau Romo yang omong, pasti dia dengar." Ayo, siapa yang kayak begitu? Ih, kok Romo tahu sih? Iya ya, kok Romo tahu? Kita kadang-kadang suka seperti itu. Nggak nurut sama papa mama, tapi nurut sama guru. Kalau mama papanya omong, nggak mau dengar. Kalau dinasehati, nggak mau dengar. Tapi kalau ibu guru, kalau bapak guru di sekolah omong, baru mau dengar. Ya? Atau kakak-kakak di BIA omong, baru mau dengerin. Ya? Atau mungkin adiknya, kakaknya nasihatin, ya, nggak mau dengar. Kalau mama papanya omong, baru mau dengar. Nah, kalau kalian seperti itu, berarti kalian seperti tetangga-tetangganya Yesus itu, orang-orang sekampungnya Yesus itu, yang menilai orang dari luarnya aja. Karena merasa kenal, tahu tentang orang itu, dan orang itu nggak mungkin omong yang baik, jadi nggak mau percaya. Nah, adik-adik, anak-anakku, sahabat-sahabat JC yang terkasih, ya, hari ini kita diingetin, diajarin sama cerita Injil itu, kalau kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran, tetaplah kebenaran selama-lamanya. Nah, teman-teman, jadi kita harus ingat bahwa kebenaran dari Tuhan adalah kebenaran, tetaplah kebenaran selama-lamanya. Yuk teman-teman, kita ingat apa yang dikatakan Romo dan Audrey. Siapapun yang menyampaikan itu tetaplah kebenaran. Mau orang terhormat, mau orang biasa-biasa saja, mau yang lebih tua, mau yang lebih muda, mau yang berwibawa atau yang biasa-biasa, kalau kebenaran disampaikan, itu tetaplah sebuah kebenaran. Kita perlu belajar menerimanya, perlu percaya kepadanya, ya, perlu rendah hati. Kalau yang menyampaikan ini menurut kita, aduh nggak pantas ya, aduh kok kayaknya hebatan kita, baikan kita, dia mah siapa gitu. Nah, kita nggak boleh menilai seperti itu. Kita harus lihat kebenarannya. Kita harus lihat apa yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan itu nomor sekian. Yang lebih penting adalah apa yang disampaikan. Kalau itu kebenaran, kita harus dengan rendah hati menerimanya. Siapapun juga yang menyampaikan. Karena kebenaran selalu berasal dari Tuhan. Jadi sama seperti kita menerima Yesus sendiri. Ya, oke. Mau belajar menerima kebenaran dengan rendah hati? Oke, kami siap Romo. Siap Romo, sebagai sahabat Jesse, kami mau menerima kebenaran. Sip, itu baru sahabat-sahabat JC. Berkumpul bersama saudara seiman.
Oke, sampai ketemu lagi sahabat JC. Sampai ketemu lagi Romo Nano, terima kasih. Seru ya dengan dari Romo Nano. Iya nih, senang banget kita mendapat banyak nasihat dari Romo Nano. Kita tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbinganmu pada pertemuan Bia online minggu ini. Semoga kami dapat selalu taat kepadamu dan orang tua kami, serta selalu mengikuti kebenaran firman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anakku, sahabat-sahabat JC yang terkasih, sebelum mengakhiri acara ini, mari kita mohon berkat dari Tuhan, ya. Mari kita siapkan hati dengan hening sejenak. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kalian semua, anak-anakku, sahabat-sahabat JC yang terkasih, beserta seluruh keluarga. Doa, niat, dan usaha kita, serta setiap orang yang kita doakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Audrey sudah menemani Cila menjadi host di YouTube channel Bia MBK hari ini. Sama-sama Cila, kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya, terima kasih Romo Nano. Terima kasih sahabat-sahabat Bia MBK dan juga kakak-kakak yang ikut serta dalam YouTube channel Bia MBK. Dadah. Dadah. Dadah teman-teman, dadah semua.